Perkenalkan, nama saya Lutfi Bintang Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban karyawan dan perusahaan, etika produksi dan pemasaran, etika periklanan, etika lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dari PT Telkom Indonesia. Yang pertama adalah kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan perusahaan PT Telkom Indonesia yang pertama adalah etika kerja karyawan, yaitu sistem atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dan pemimpin dalam bekerja sehari-hari dengan lingkungan hidup sebagai berikut, yaitu memiliki keyakinan dasar yang senantiasa memiliki keinginan untuk memberi yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di PT Telkom. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam niat, pikiran, dan perbuatan pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, memiliki kesungguhan dan dalam meningkatkan dan memelihara seluruh kapasitas dan kapabilitas pribadi yang mencakup aspek kompetensi dan karakter melalui jalur formal dan informal. Yang keempat, yaitu wajib tunduk dan patuh pada peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku pada perusahaan PT Telkom. Yang kelima, yaitu wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada siapapun itu. Terus yang terakhir, dilarang berdiskusi terkait informasi rahasia perusahaan kepada mitra, pesaing, perusahaan lain, serta pihak eksternal yang tidak terkait. Di PT Telkom, setiap tahun mengirimkan materi sosialisasi kepada karyawan tentang pemahaman GCG, etika bisnis, fakta integritas, fraud, manajemen risiko, pengendalian internal, whistleblowing, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI, menjaga keamanan informasi, dan hal-hal lainnya yang terintegrasi terkait dengan praktik dan tata kelola perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom juga menyelenggarakan program survei online etika bisnis dengan populasi seluruh karyawan melalui media portal yang diakhiri dengan pernyataan kesediaan karyawan untuk menjalankan etika bisnis. Pemahaman dan penerapan etika bisnis berikut hasil survei setiap tahun diadu secara internal maupun eksternal melalui proses audit SOA 404. Audit tersebut dijalankan dalam rangka penerapan kontrol environment sesuai skema kerja pengendalian internal COSO pada audit pengendalian internal tingkat entitas. Yang selanjutnya adalah kewajiban perusahaan PT Telkom Indonesia. Etika perusahaan PT Telkom Indonesia adalah filosofi to be the best, always the best. Always the best adalah sebuah basic belief untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Always the best memiliki esensial ihsan yang dalam pengertian ini diterjemahkan terbaik. Setiap insan Telkom Group yang memiliki spirit ihsan akan selalu memberikan hasil kerja yang lebih baik dari yang seharusnya, sehingga sikap ihsan secara otomatis akan dilandasi oleh hati yang ikhlas. Ketika setiap aktivitas yang dilakukan adalah bentuk dari ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, adil terhadap seluruh karyawan dan tidak membeda-bedakan setiap karyawannya. Nah, selanjutnya ada etika produksi dan pemasaran. Yang pertama, etika produksi PT Telkom Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia selalu menghadirkan layanan berkualitas dengan jangkauan terluas. Yang selanjutnya, memberikan kualitas digital service yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memberikan berbagai kemudahan seperti layanan digital. Yang kedua, ada etika pemasaran PT Telkom Indonesia. Produk layanan yang dipasarkan oleh PT Telkom kepada masyarakat adalah produk yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, produk Telkom Indonesia yang dipasarkan pada masyarakat merupakan produk yang memuaskan masyarakat. Yang ketiga, produk yang dipasarkan oleh PT Telkom Indonesia adalah produk yang berpotensi ekonomi atau berbenefit. Yang terakhir adalah produk layanan yang dipasarkan mempunyai harga yang diukur dari kemampuan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya adalah etika periklanan. PT Telkom Indonesia menjunjung tinggi etika periklanan. Salah satunya asas bersaing secara sehat
yang terdapat dalam Etika Pariwara Indonesia. Etika Pariwara Indonesia adalah pedoman dasar tata krama dan tata cara perikawanan di Indonesia, selalu memberikan wawasan dan pengetahuan penulis tentang tata cara beriklan yang sesuai dengan periklanan yang berlaku melalui ilmu dan teori sebelum menuangkannya dalam bentuk iklan. Yang selanjutnya adalah etika lingkungan hidup. Pelaksanaan CSR Telkom Indonesia mencakup isu-isu dan tanggung jawab sosial Telkom Indonesia yang dianggap relevan, signifikan dengan menekankan pada tiga prinsip CSR Telkom. Yang pertama adalah lingkungan digital, yaitu mengembangkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan beragam fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan menghubungkan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, masyarakat digital, yaitu mendukung pemberdayaan komunitas melalui edukasi tentang pemanfaatan TIK secara optimal untuk memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga adalah ekonomi digital, yaitu membangun fasilitas TIK di berbagai layanan umum yang digunakan oleh masyarakat, serta dukungan terhadap usaha mikro dan menengah, terutama di sektor industri kreatif terkait optimalisasi pemanfaatan TIK. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.